kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Stimari TV dalam talk show Hasanah Budaya. Kita masih berbincang tentang penanaman kearifan lokal di kalangan pemuda melalui wisata budaya. Masih bersama narasumber kami, Bapak Trenggono SCPM PAR dan Bapak Muhammad Ainan SEMN. Dan saya akan kembali berbincang dengan dua narasumber hebat kita tentang pariwisata nih. Kita lanjut ya Pak ya. Tapi sudah mulai hangat, kayak mesin diesel itu semakin kesana semakin panas ya Pak ya. Baik. Pak Treng, kembali saya ke Pak Trenggono. Nilai adiluhung apa Pak yang bisa kita ambil atau yang bisa diambil oleh pemuda ini dari wisata budaya yang ada di Indonesia? Banyak sekali ketika seorang melakukan perjalanan wisata. Mungkin ini agak sedikit ilmiah sedikit, pikro ilmiah. Jadi ada istilahnya real tourism. Real itu berarti R-E-A-L. Jadi R itu tadi reward. Bagaimana perjalanan wisata itu jadi bagian untuk memberikan rihat, untuk memberikan penghargaan. Penghargaan kepada siapa? Kepada pencipta. Pencipta karya budaya, juga pencipta alam semesta. Ini R-nya. L-nya enriching, yaitu adalah pengkayaan. Bagaimana kita melakukan perjalanan wisata budaya itu sebagai bagian dari pengkayaan hidup kita, pengkayaan kita lebih mengenal budaya dan khasanah lokal jenius atau apapun. Ini salah bagian. Dan yang ketiga adalah learning, bagaimana kita juga belajar dari budaya-budaya yang kita hadapi. Tadi kita diawali bagaimana seorang petani mulai dari ndahut, mulai dari nanam, mulai dari dia mempersiapkan lahannya dan lain-lain, itu punya nilai-nilai budaya dan nilai-nilai filosofis. Kenapa? Ketika mau panen harus ada wiwit, mewiwiti, memulai, dan kenapa harus ada sesaji? Ini ada nilai filosofisnya. Tidak hanya sekedar harapannya biar panennya juga bagus dan ke depan juga hasilnya juga bagus, tidak terhindar dari hama misalnya. Ini nilai-nilai itu yang sangat-sangat, dan yang tidak kalah penting, ada nilai-nilai petualangan, adventure-nya. Jadi realnya itu petualangan. Jadi banyak sekali makna yang dapat didapat ketika kita melakukan perjalanan wisata budaya. Kita menghormati, menghargai. Kita juga memperkaya pengalaman, kita juga belajar, dan tentu saja kita bagian dari rangkaian kehidupan kita. Ya, jadi itu bahasanya adalah ada semacam katakan tadi disebut reward ya. Reward, ada penghargaan, ada penghargaan, penghargaan kepada yang menciptakan. Yang menciptakan. Oke, juga budayanya juga. Budayanya itu juga. Ya. Nah, siapa lagi yang mau yang menghargai kalau bukan kita? Ya. Yang paling katakan berkewajiban untuk melakukan biar kita wisatawan ini mendapatkan yang disebutkan tadi real tourism tadi siapa Pak itu? Semuanya harus terlibat. Tidak bisa pemerintah, tidak hanya pengelola. Kalau di dalam pariwisata itu ada istilah pentahalik, ABCGM. A itu adalah akademisi, B-nya itu bisnis, teman-teman pelaku travel bureau, hotel, dan C-nya itu komunitas. Itu adalah pelaku misalnya budayawan, seniman, dan lain-lain. ABCGM, G-nya adalah government itu pemerintah yang memberikan aturan-aturan, terus fasilitasi dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah M, itu media. Seperti Stimari TV ini adalah bagian kita untuk turut serta mempromosikan, memperkenalkan potensi budaya yang ada di Indonesia. Ya. Jadi tidak bisa terpisahkan pentahelik itu. Baik. Pak Trenggono, Pak Ainan tahan dulu karena sebenarnya kita harus break ya. Baik, talk show hari ini terkait dengan penanaman kearifan lokal di kalangan pemuda melalui wisata budaya akan terus kita lanjutkan masih di Stimari TV di talk show Hasanah Budaya. Kami akan share kembali setelah informasi yang berikut ini. Saiki mau cerita loro kadung bekas ning dodo berihe ati sing mbok paringi
cukup ra bakal tak baleni. Sugeng dalu ati sing biyen tau ngelarani wis suwe wirarene we lu ngomong masalah sepele we golek liyane tambah yakin kue teko nambahi sengsara ngerusak tatanan ati sing wis pengen lali kamu gede dhuwure balunganmu aku wis ora gagas kata luka cukup bingung nak pengen baleni Mario lemu dolanan hati wis wayahe kowe kampung blenjani dan tangi seati saiki wis rada terang masih yo isih kadang kelingan kowe sing tak sayang-sayang saiki mung crita lara wong kadung bekas ning dodo berihe ati sing cukup ra bakal tak baleni utan tangi seati saiki wis rada terang masih yo isih kadang kelingan kowe sing tak sayang-sayang saiki mung crita lara kadung bekas ning dodo berihe ati sing mbok paringi wis cukup ra bakal tak baleni berihe ati sing mbok paringi ra bakal tak baleni. Ya, talk show Hasanah Budaya dari Istiqlal TV masih Anda saksikan saya Musadin pemirsa dan terima kasih Anda juga masih terus bersama kami. Kita terus berbincang melanjutkan obrolan tentang penanaman kearifan lokal di kalangan pemuda melalui wisata budaya. Masih bersama narasumber kami Bapak Trenggono SCPM PAR dan juga Bapak Muhammad Ainan SEMM. Bapak kita lanjut lagi ya obrolannya dan Bapak ini kan sangat banyak ya wisata budaya. Yeah. Nah, bagaimana kita bisa menakar potensi dan peluang ini ya destinasi wisata ini yang identik dengan pelesiran, senang-senang, dengan rekreasi, gitu ya, dapat menjadi sebuah destinasi wisata yang menghibur, namun sekaligus juga berbudaya. Mungkin dari Pak Ainan, silahkan. Yeah.
Terima kasih, betul sekali. Di dalam masa ini kita harus bisa mengelola dan memanfaatkan kondisi pandemi ini jangan sampai menjadi berhenti berinovasi dan berkreasi. Ya, jadi, di dalam hal kearifan lokal untuk meningkatkan pariwisata di dalam wisata budaya, kita harus mendidik daripada pertama tadi yang saya katakan pendidikan karakter. Setelah pendidikan untuk rasa memiliki di dalam hal kearifan lokal apa yang ada di dalam wilayah tersebut, ya. Maka di dalam hal ini kita dengan adanya kondisi pandemi ini tetap menjaga protokol kesehatan di dalam hal membuat suatu paket wisata. Dan paket wisata itu sendiri harus berinovasi, mengikuti di dalam hal perkembangan zaman. Contoh di dalam hal ini apa yang sekarang ini digandrungi, disenangi supaya untuk menghilangkan kejenuhan di dalam masa-masa PSBB. Kan ini orang-orang banyak sekarang jarang berpergian, maka kita bisa menciptakan suatu lot di dalam di media sosial. Di dalam hal ini bisa disosialisasikan atau ditampilkan di Instagram maupun Facebook atau YouTube, ya. Itu salah satunya, itu menjadi pemasukan di dalam hal budaya. Itu yang kedua. Di dalam hal untuk kearifan lokal itu apa yang bisa menarik. Tadi contohkan kuliner makanan yang dulu orang tidak kenal. Contoh di Semarang ini apa? Ganjeril. Orang kenal ganjeril itu makanan apa? Ya, marah. Kita angkat ganjeril itu makanan betul-betul dari leluhur kita. Apa itu makanan wingko babat. Nah, orang taunya babat itu kan Jeruhan ya. wah, hasil tumbuh-tumbuhan, yaitu pohon kelapa yang diparut menjadi aneka, ya, aneka. Inilah yang menjadi kita paketkan menjadi daya tarik orang yang dulu tidak kenal sekarang bisa mencari, ya, mencari. Oh, yang ada makanan itu kuliner ada di Kota Semarang. Ini adanya di Magelang, ini adanya di Pemalang, ya. Semua kearifan lokal berbondong-bondong untuk menciptakan menjadi daya tarik ikonnya supaya wisatawan dan wisatawan asing berkunjung. Ini tak lepas dari infrastruktur daripada pemerintah, jalur dari penerbangan kereta api maupun laut. Ini memang harus sinergik dengan alat transportasi yang menuju ke tempat wisata itu sendiri. Sekarang kita kan dulu untuk mau berkunjung ke Borobudur, orang tahunya di Jogja. Betul, tempatnya ini yang lebih dekat, orang tahunya kan di Jogja. Sudah kita ciptakan di pelabuhan bandara yang sudah dilebarkan untuk menampung wisatawan yang mancanegara untuk berkunjung di Jawa Tengah khususnya. Nah, inilah yang perlu kita angkat di dalam hal kearifan lokal itu, penanaman pada generasi pemuda melalui wisata budaya. Ya, Pak Enan tadi menyebutkan teknologi, ada sosmed itu Ya. dimaksimalkan, misalnya ada PSBB ya virtual dulu, Ya. kemudian infrastruktur Ya. juga ditingkatkan untuk mengakses destinasi wisata tadi. Pak Terang berapa menambahkan?
Jadi kurang menjadi milenial kalau belum berwisata gitu. Iya. Nggak gaul gitu Pak ya. Ya. Kudet ya Pak, kurang update Pak ya. Di media sosial kan ramenya orang makan itu tidak berdoa tapi difoto dulu. Nah, ini kan sesuatu bagian bagaimana memberdayakan keberadaan anak-anak milenial. Mereka juga menjadi pasar kita, tapi juga menjadi marketer-marketer untuk pengembangan wisata budaya yang ada di Indonesia. Ya, sepertinya gadget dan sosmed ini menjadi sesuatu yang sudah tidak bisa Nggak, ditinggalkan. Tidak bisa Betul, ditinggalkan. iya. Sekarang itu nggak ada yang namanya anak muda nggak punya gadget, nggak punya. Ya apa aja harus jadi Iya. story lah sekarang. Iya, Iya. itu sekarang kemanapun harus ada story. Pattern itu nggak cuma pemuda Pak. Yang sudah umur kayak kita ini apa-apa jadi story sekarang. Dan itu bisa dimanfaatkan Iya. terkait untuk menumbuhkan kearifan lokal Iya. dan wisata budaya ya. Ya. Untuk mencintai wisata budayanya. Oke, tata kelolanya seperti apa Pak kira-kira untuk pemanfaatan gadget dan sosmed ini untuk kemudian membuat wisata budaya menjadi lebih bertumbuh gitu. Pak Inan barangkali. Ya, untuk tata kelola di dalam hal kita mau mengunggah sosmed itu memang kita tidak lepas daripada undang-undang ID. Ingat, ya kita dasarnya itu Payung supaya hukumnya ya? Iya, payung hukumnya kita jangan sampai menyebar hoax. Apa yang menjadi icon yang akan kita angkat di sosmed itu sendiri betul-betul kita sudah punya suatu dasar dan garis. Ya, karena yang melihat bukan 10, 20 atau 100 orang, ribuan. Bahkan jutaan. Ya, jutaan. Nah, di dalam hal ini kan waktunya tidak mengenal. Orang yang 2 tahun yang lalu enggak tahu 5 tahun yang lalu, oh, jebul ada tuh untuk apa wisata di sini. Khususnya di Semarang itu ternyata ada 30 tempat wisata. Ya, dari 30 itu 8 wisata yang update yang istilahnya banyak dikunjungi. Apa itu? Nah, makanya di dalam hal mengunggah suatu wisata lokalnya, di dalam hal ini perlu ada suatu kajian, ada aturannya yang menjadi daya tarik siapa yang mendengar, siapa yang melihat untuk bisa mau nggak mau tangannya ini harus berkomen. Nah, dengan adanya berkomen, di like, mau subscribe, di sinilah sasaran kita akan tercapai. Karena gimana mau nggak Pak, kita harus lebih bisa apa istilahnya mengetuk hati di dalam hal wisatawan asing bisa lebih mengenal tidak Indonesia itu hanya di Bali saja, tapi Indonesia ada di mana-mana, di Jawa, di luar Jawa ada semuanya. Sampai Merauke gitu Iya, ya. dari Sabang sampai Merauke harus dikunjungi. 34 provinsi harus Anda kunjungi. Kalau enggak itu bukan Anda Indonesia. ya, Indonesia. Baik, jadi Indonesia bukan hanya Bali ya Pak? Iya. Oke, baik. Jadi kalau saya menangkap dari yang disampaikan Pak Ainan tadi adalah kita membuat atau menciptakan jejak digital, Iya. ya dengan memanfaatkan gadget, Ya. sosmed yang juga maksimal tadi, Ya. sehingga bisa diterima oleh seluruh Kalangan. kalangan, tidak hanya saat sekarang tapi bisa 1 tahun, 2 tahun, Ya. dan masa-masa yang akan datang. Pak Trenggono barangkali menambahkan. Saya kira untuk pengembangan wisata budaya, terutama untuk karakter anak-anak muda, kita harus bijak. Bijak dalam arti budaya Jawa itu sederhana. Ngono ya ngono ning aja ngono. Nah, itulah. Nah. Ini lokal jenius yang nilai filosofisnya tinggi. Silahkan mengupload, silahkan membuat story, tapi sesuai dengan kaidah. Ngono ya ngono ning ojo. Ya, jadi Itu kan sederhana kan? Undang-undang ITE Pak ya. Iya. Jangan sampai jadi bermasalah nantinya Iya, gitu ya. Baik, Pak Ainan dan juga Pak Trenggono. Kemudian melihat kenyataan yang sekarang ada ini, Bapak ya. Apakah
membuat wisata budaya ini menjadi sebuah lifestyle tadi Pak Trenggono menyampaikan itu bagi pemuda itu hanya menjadi sebuah harapan yang mungkin sekedar menjadi PHP saja atau sebenarnya masih bisa di-create lagi Pak? Pak Ainan. Untuk di dalam hal wisata itu sendiri justru di sini untuk tantangan bahkan untuk pendapatan kita ke depan karena tidak membatasi di dalam hal pariwisata. Justru di meningkatkan pariwisata itu tidak ada batasnya untuk di dalam hal kearifan lokalnya. Karena kalau kita dan nilai yang tergantung di dalamnya. Tapi sudah berbagai contoh yang diberikan. Belum mengenal budaya untuk istilahnya senjata, budaya untuk kebudayaan tari, kebudayaan untuk istilah selamatan dan makanan. Dari kuliner itulah itu ada nilai sakralnya, ada nilai budaya yang perlu dikaji, yang perlu bisa ditawarkan. Sedangkan kita cara memasak dari bahan baku sampai bahan jadi itu bisa menjadi bentuk wisata. Ya dari A sampai Z tadi mulai nanam jagung misalnya sampai jadi kuliner gitu. Kuliner bisa. Ini yang sedang digalakkan, sedang dilestarikan untuk gimana cara mengemas paket itu supaya menjadi daya tarik. Katakanlah tadi makanan wingko babat dari kelapa bisa sampai jadi rasa original, rasa durian, rasa pisang, rasa nangka. Ini kita tidak lepas tetap kita angkat sangat luar biasa di dalam hal untuk generasi muda supaya kita tidak istilah orang Jawanya kepaten obor. Oh berarti ini meninggal enggak? Kita tetap ada generasi untuk mendidik karakter pemuda itu sendiri. Ya kalau bicara kepaten obor, fakta sekarang yang ada memang seperti itu Pak Trengga. Jadi anak-anak muda sekarang itu tidak selalu mengerti 10-20 tahun yang lalu itu ada apa. Betul. Di wilayahnya itu. Barangkali apa yang bisa dilakukan sekarang ini Pak Trenggono? Merevitalisasi. Satu-satunya ada merevitalisasi sehingga teman-teman terutama komunitas itu meng-create suatu event. Contohnya meng-create festival kota lama saja. Mungkin orang tahu opo sing jenenge pasar Sentiling. Padahal itu dari bahasa Toten Stiling yang berasal dari kata pasar malam. 100 tahun yang lalu di kota Semarang itu ada pasar malam terbesar di Asia. Adanya di Semarang. Makanya direvitalisasi. Sehingga beberapa kegiatan, apapun event-event maupun karya-karya budaya direvitalisasi. Bedoyo, ngelihat tari bedoyo itu 1 jam blenger. Tapi bagaimana anak-anak isi sekarang membuat bedoyo hanya 7-8 menit. Demikian juga yang lain-lainnya sehingga harus di-create sesuai dengan kekinian. Jangan kita nonton wayang pakem sewengi blenger. Tapi bagi meng-create wayang hanya 1 jam. Tapi sesuai dengan pakem, aturannya mulai padet 6, padet 9 sampai dengan padet manyuro selesai. Hanya diringkas gitu. Hanya diringkas, tapi di-create. Karena kalau anak muda sekarang dipaksa ndelok wayang sewengi yang blenger. Ngantuk. Anak muda sekarang untuk duduk manis melihat tarian selama 1 jam. Tapi bagaimana sekarang meng-create tarian yang bisa membawa masyarakat untuk aktif. Misalnya tayub. Orang nari tayub 10 menit, sesudah itu penari tayubnya ngajak audien untuk nari. Lah itu ya salah satunya yang bisa ya untuk kembali memperkenalkan, mendekatkan, minimal mendekatkan budaya tradisi kepada anak-anak muda sekarang. Ya, nilai tersampaikan. Meskipun pakem juga tidak harus tadi misalnya nonton wayang dari habis isya sampai subuh gitu Pak. Enggak usah. Sekarang bukan masanya. Bukan masanya. Ya, Pak Ainan ada tambahan terkait dengan yang disampaikan Pak Trenggono ini.
Kita menciptakan di dalam hal contoh tarian Klono. Antara budaya Jawa, ada akulturasi begitu Pak ya. Oke. Tapi sudah mencakup keseluruhan gitu ya. Ya, jadi intinya adalah teknik mengemas ya Pak ya. Teknik mengemas sesuatu yang tadi Pak Trenggono bisa menyampaikan, misalnya wayang itu durasinya panjang, tari tadi apa, doyo misalnya itu juga panjang, dibuat ringkas, tapi punya daya Message-nya kena, bagus. Oke. pesannya tetap kena, pakemnya tetap kena. Nah itu yang memang diperlukan orang-orang yang punya intelijensia tinggi. Jadi tidak sekedar membuat tarian itu dikemas gini, tapi yang penting pakemnya tetap kena, tapi message-nya tetap kena. Dan nilai-nilai budaya, nilai keagungannya tetap juga terjaga. Itu yang harus kita jaga. Jadi mungkin itu persoalannya Pak Trenggono ya. Ya. Itu pasti bukan hal yang gampang untuk dilakukan. Tidak. Dan banyak anak-anak muda sekarang yang bisa meng-create itu. Sekarang banyak anak-anak muda yang bisa meng-create bagaimana sekarang bisa kalau kita jalan-jalan ke Solo, kita jalan-jalan ke Banyumas itu punya SMKI juga meng-create tarian yang Banyumasan, Lengger itu yang bisa dramatis dan interaktif dan masyarakat bisa. Itu yang anak-anak muda sekarang yang dan kita perlu bangga dengan mereka. Jangan ya bolehlah riso, tapi masih banyak para istilahnya penjaga-penjaga budaya yang sekarang masih eksis untuk tetap mempertahankan keadiluhungan budaya itu ya, masih. Misalnya kayak membawa tarian turun ke jalan raya, menari di tengah jalan itu Pak ya. Itu salah satu kreasi bagaimana memperkenalkan tari, bagaimana mendekatkan tari kepada masyarakat. Bahkan mungkin orang tidak bisa menari, tapi karena ketertarikan mereka walaupun gerak seadanya mereka ikut. Dan ya. Mungkin yang di-create kan yang terkenal itu kan Bakso Wanoro yang ada di Jogja. Sekarang teman-teman yang di Magelang itu tari prajuritan itu sekarang menjadi tarian rakyat, bahkan jadi flash mob. Sekarang untuk tari senam pagi itu sudah di-create. Ini teman-teman di Magelang sudah melaksanakan gitu. Ya, Pak Enan ada contoh lain barangkali yang bisa di-share. Ya, tadi yang sudah dijelaskan suatu jenis tarian yang menjadi ciri khas kita bisa menciptakan di dalam hal tarian di jalanan. Seperti yang dari awal diciptakan di Jogja, Flash Mob Wanoro. Wah itu luar biasa. Sebelum Flash Mob aja sudah ada ciptaan tarian Jogja Istimewa. Itu dalam pesta rakyat. Apalagi Flash Mob Wanoro. Kemudian Magelang, Semarang pun tari Semarangan diciptakan juga oleh penari-penari legenda dari kota Semarang untuk sebagai ciri khas flatmate-nya kota Semarang. Nah, di sinilah setiap daerah, setiap provinsi bisa menciptakan kearifan lokalnya, budayanya untuk diangkat
betapa besarnya kekayaan budaya ya, yang tak ternilai. Ini menjadi daya tarik wisata. Setiap desa, setiap kabupaten dan kota, setiap provinsi punya keunggulan masing-masing. Tidak harus sama, silahkan kreativitasnya. Ini yang diharapkan bisa menumbuhkan sektor di pariwisata, khususnya wisata budaya. Ya, baik. Ini perbincangannya saya sepakat dengan Pak Trenggono. Kalau kita bicara tentang wisata, tentang budaya, nggak cukup satu episode ya Pak. Betul. Oh, ya, betul. Harus ada kelanjutan ya. Ya, dan mudah-mudahan perbincangan kita hari ini terkait dengan penanaman kearifan lokal ya di kalangan pemuda untuk bisa menjadikan wisata budaya menjadi sesuatu ya yang tidak hanya selesai tadi kalau Pak Ainan bicara soal kepaten obor, Ya. kemudian kalau Pak Trenggono tadi ngendiko soal tidak harus pakem, cuman kemasannya harus kemasan yang kekinian. Yang kekinian. Ya, barangkali closing statement Pak Ainan, silakan. Ya, untuk semua generasi muda, khususnya yang ada di Jawa Tengah, ya, marilah kita bersama-sama mengangkat kearifan lokal, khususnya kebudayaan atau wisata budaya. Kalau enggak kita siapa lagi? Mari kita bersama-sama menguri-nguri kebudayaan adiluhung yang ada di wilayah di tempat tinggal kita. Jangan sampai kebudayaan itu sirna dan tenggelam. Ini menjadi sebuah suatu aset pariwisata yang tidak henti-hentinya, bahkan akan menghasilkan generasi berikutnya, bahkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bisa meningkatkan pendapatan, bahkan mensejahterakan semua yang ada di wilayah tersebut, khususnya di wilayah yang untuk generasinya mempunyai pendidikan karakter kearifan lokal yang tinggi, yang merasa memiliki dan bertanggung jawab untuk meningkatkan dan melestarikan kebudayaan peninggalan nenek moyang kita yang adiluhung. Ya, boleh berpikiran global tapi tetap lokalnya ini harus dipertahankan. Iya. Baik, Baik, lokal, Trenggono global. tambahan. Baik, pengembangan wisata budaya tidak bisa dibebankan satu sektor, misalnya pemerintah atau pelaku industri. Kita harus bareng-bareng. Kita saatnya adalah zamannya zaman berkolaborasi. Kita bukan zaman kompetisi. Bagaimana kita bareng-bareng membangun pariwisata secara berkolaborasi sehingga pariwisata lestari dan pariwisata itu ngerejekeni. Ya, kolaborasi dan juga sinergi yang menjadi satu kata kunci yang bisa dilakukan bagaimana penanaman kearifan lokal di kalangan pemuda melalui wisata budaya ini bisa terus berkembang, bertumbuh dari seluruh stakeholder yang ada, saling terlibat, saling nyengkuyung itu Pak ya, bersama-sama memajukan wisata budaya lewat tangan-tangan pemuda. Dengan berpikir global tetapi kita tetap lokalnya nggak hilang di situ. Baik, terima kasih Anda sudah menyaksikan talk show Khasanah Budaya di Stimari TV, dan Pak Trenggono sembah nuwun, Pak Aina juga mau turun. Insya Allah kita berjumpa di lain kesempatan. Amin. Akhirnya bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Jiwo Sondo undur diri. Kita berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam. Terus lagi.
akan tetap milikku. Aku selalu mencintai, selalu menyayangi setulus hatiku. Akhirnya kini aku mengerti apa yang ada pikiranmu selama ini. Kau hanya ingin bermainkan perasaanku. Tak ada hati, tak ada cinta. Bila yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukmu, kan ku jadikan kau yang terindah dalam hidupku. Namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidupku yang telah terukir abadi sebagai kenangan yang terindah. Biarkan aku mencintaimu dengan caraku.